Ya, latar belakang Bilal bin Rabah itu siapa sih Pak? Beliau itu hidup di zaman Nabi ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak berkulit hitam. Tahu budak nggak? Di zaman dulu itu masih ada ya dulu, kemudian ditebus oleh sahabat Nabi. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah atau Ethiopia sekarang namanya. Ibunya bernama Hamamah ya. Namun Allah berikan suaranya luar biasa bos, walaupun dia seorang budak ya di zaman itu suaranya bagus sekali. Makanya Nabi Muhammad SAW meminta kepada Bilal menjadi juru azan. Juru azan. Kenapa suaranya keren banget bos? Kamu kalau dengar azannya beliau, nangis kamu tuh, sedih, ternyuh, ya. Anak-anakku sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan Islam sembunyi-sembunyi, Bilal mendengarnya. Yang ngobrol ngomong depan nih. Saat Islam disebarkan sembunyi-sembunyi, tulis. Disuruh cerita ntar. Bilal ini mendengar Islam disebarkan secara sembunyi-sembunyi lah. Karena saat itu perintah Allah, dah diam-diam dulu sebarinya Islamnya itu. Karena waktu itu belum banyak yang mau menerima Islam, sehingga perintah Allah, dah nggak usah terang-terangan dulu, dah sembunyi-sembunyi dulu. Nah, hati Bilal ini tersentuh dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menekankan bahwa Allah Esa dan semua manusia di hadapan Allah sama, baik berkulit putih atau berkulit hitam. Ini yang menarik Bilal untuk ke Islam. Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, atau kedudukan. Nah, hal inilah kemudian yang menjadi penyebab Bilal bin Rabah ini secara diam-diam dia masuk jadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun konsekuensinya sangat berat. Konsekuensinya sangat berat. Apa beratnya Pak? Karena di saat itu belum banyak orang yang sudah masuk Islam, belum, sedikit. Karena sedikit inilah Bilal bin Rabah ini, keislamannya ini diketahui oleh Umayyah bin Khalaf. Yang duduk, yang ngobrol diri ya. Ketika keislamannya diketahui oleh siapa Pak? Oleh Umayyah bin Khalaf. Apa yang diperbuat oleh Umayyah bin Khalaf ini? Menyiksa dengan sangat kejam kepada Bilal bin Rabah. Karena merasa Bilal ini adalah seorang budak
Dianggap sebagai kasta terendah lah gitu waktu itu. Terhina lah bahasanya gitu. Akhirnya apa? Disiksa sangat kejam luar biasa, bos. Pernah dengar ceritanya Bilal bin Rabah disiksanya kayak apa? Pernah tahu nggak? Itu dijemur di padang pasir. Bayangin, dijemur di padang pasir tengah siang bolong. Panasan luar biasa, bos. Itu pasirnya itu kayak digoreng, itu panasnya luar biasa. Ya, kamu keren kalau bisa jalan di padang pasir di siang hari bolong, tengah hari itu. Padang pasir, terus ditelanjangi dadanya, tidak memakai baju, lantas dadanya ditindih dengan batu besar. Dipaksa untuk mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali menyembah berhala. Namun apa? Karena Bilal bin Rabah ini masuk Islamnya bukan karena ikut-ikutan. Ketika dia disiksa di padang pasir, dijemur tanpa pakai baju, ya, pakai celana sih. Udah. Pakai celana tapi ya. Iya Pak. Nanti Putri otaknya kesana-sana ntar. Tetapi mulut Bilal itu, hei Bilal, kamu harus keluar dari agama Muhammad. Kamu ngapain ikut Muhammad? Umayyah begitu. Biasa majikannya, bos. Kamu sembah berhala lagi. Apa jawaban Bilal bin Rabah? Dia ngucapin apa? Ahad. Ahad. Siapa Ahad? Ahad siapa? Qul huwallahu. Siapa berarti? Ahad itu siapa? Allah. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dia Allah Esa Ahad. Dia manggil Ahad terus tuh. Ahad. Kalau kita bahasa Indonesia nih, ya Allah, Engkau yang satu. Aku disiksa ya Allah, gitu ya. Tapi dia dengan kuat baja ya, dengan jiwa yang luar biasa, nggak goyah imannya, bos. Coba kalau si Nazil, Jil, kamu masuk Kristen, saya jamin hidupmu per bulan 100 juta. Tapi kamu pindah agama Kristen misalnya. Buru-buru. Oke, jadi. Nazil bukan ini. No, Alisan. Care banget. Care banget. Kayak si Nazril 08. Akhirnya apa anak sekalian? Itu dengan disiksa yang sangat berat itu, Bilal bin Rabah pantang untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak sekalian, ketika terdengar bahwa Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya karena gara-gara dia ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang namanya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lantas datang ke tempat majikannya si Bilal ini dengan tujuan membebaskan Bilal dari menjadi budak dari Umayyah. Disiksa, bos. Disuruh kembali kepada menyembah berhala. Tapi dengan keimanan kuat, Bilal tidak mau. Akhirnya Abu Bakar menebus Bilal ini dengan harga yang sangat mahal. Abu Bakar kan kaya, bos. Sahabat Nabi kaya. Misalnya ya,
Misal si Rizki, maaf nih Rizki ya, jadi budak, majikannya namanya si Arda misalkan. Saya Abu Bakarnya nih, akhirnya saya tebus si Rizki dengan harga 1 triliun misalnya. Itu. Akhirnya dengan uang tersebut Bilal bin Rabah dilepaskan oleh Umayyah sebagai majikannya, dibebaskan dan dipersilakan untuk ikut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku sekalian, Bilal bin Rabah ini akhirnya ikut bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kemudian Rasulullah memberi tugas kepada Bilal bin Rabah ini sebagai apa? Tugas dari Rasulullah sebagai apa Bilal ini? Tukang azan, muazin. Dulu zaman Nabi belum ada speaker. Jadi kalau azan tuh di atas bukit, azan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suaranya ngentayang bos, dari sini kedengaran sampai ke Tanah Abang. Asli. Ya kalau enggak sampai ini dah, sampai Jati dah tuh. Sampai Pelni lah. Itu suaranya ke bawah sama angin. Sehingga bisa jauh. Disitulah kemudian tugas Bilal bin Rabah ini setelah dibebaskan dari Umayyah sebagai budak oleh Abu Bakar, ditunjuklah Bilal bin Rabah karena melihat suaranya oke, bagus. Ditunjuk menjadi muazzin. Apa muazzin itu? Yang memanggil sholat. Lantas Nabi Muhammad karena melihat suaranya luar biasa, banyak orang tertegun ketika dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, orang tertegun semua sampai pada nangis lah. Suaranya bagus banget pokoknya. Akhirnya dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Bilal ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wahai Bilal, aku telah mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Artinya apa? Dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang muazin, orang yang sering manggil orang sholat, azan lah ya, itu surga bos. Siapa yang doyan azan? Kalau musolanya sepi, kamu maju azan, gitu loh. Karena Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, aku telah mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Artinya apa maksudnya ini? Jaminan surga. Bagi siapa? Muazin, orang yang suka memanggil untuk sholat. Anak-anakku sekalian, hal ini kemudian Bilal itu sangat senang mendengar Rasulullah bersabda demikian. Surga telah menunggunya. Akhirnya Bilal bin Rabah ini selalu menjaga wudunya dan banyak sekali melakukan sholat sunnah. Akhirnya pada suatu saat Bilal ikut bersama Nabi dalam peperangan, misalkan perang Badar, Uhud, Khandaq. Bilal ikut perang juga, bukan sekedar azan saja. Sampai akhirnya kemenangan kaum muslimin pada Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah, Pak? Penaklukan Makkah. Makkah itu aja bisa direbut kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal kemudian mendapat kehormatan naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan pertama di kota suci Mekah tersebut. Akhirnya apa? Singkat cerita, ketika Rasulullah wafat,
Bilal bin Rabah tidak mau lagi menjadi muazin. Kenapa? Ditanyalah oleh sahabat, Bilal, Rasulullah sudah wafat. Tolong, nggak ada yang suaranya sebagusmu untuk mengazan, wahai Bilal. Apa jawaban Bilal? Saya nggak mau. Kenapa Bilal? Saya kalau azan ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedih kalau saya azan. Karena saat-saat saya azan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cintanya luar biasa bos sama Rasulullah. Bilal ini nggak diragukan lagi. Makanya putri cintanya sama si Arda. Coba hai Bilal, ayo. Saya nggak mau. Akhirnya apa? Pada suatu saat cucunya Rasulullah, siapa namanya? Cucunya Rasulullah siapa namanya? Hasan Husain disuruh oleh seseorang, Sen, datang sana ke Bilal, bilang ya sama paman suruh azan. Ketika yang nyuruh Hasan Husain ini, Bilal nangis. Kenapa? Teringat cucunya Hasan Husain, cucunya meminta kepada dirinya untuk menjadi azan kembali. Akhirnya apa? Dengan rasa ngikuti Hasan Husain itu, Bilal bin Rabah akhirnya mau azan. Sudah lama nggak azan, nggak ada suara enak. Azan, orang kaget semua petemburan tuh. Itu siapa tuh Alisa azan tuh? Bagus banget suaranya. Itu pasti Arda tuh. Arda yang mana? Bukan Arda 08. Bukan. Dia suaranya pales. Azan lah, azan Jumat, azan. Aku mau. Sambil nangis itu. Orang tertegun. Itu Bilal, azan Bilal. Alhamdulillah, Bilal mau azan, ayo. Orang pada berundung lari ke tempat Bilal azan, meluk Bilal. Alhamdulillah Bilal, suaramu luar biasa. Alhamdulillah, kamu mau azan. Akhirnya apa? Sampai suaranya habis. Anak-anakku sekalian, saking cintanya kepada Rasulullah, dia nggak mau azan lagi. Kenapa? Akan terkenang, nangis gitu loh. Tapi ketika cucunya yang meminta, padahal orang-orang pejabat lah minta, dia nolak. Tapi ketika cucunya yang minta, dia mau dengan sadar mau. Artinya apa sekalian? Cintanya kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah sangat luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.